Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada kali ini kita akan coba mempelajari tentang kumbung jamur, merupakan kelanjutan dari materi yang pertama, yaitu tentang jamur, teknik pembuatan kumbung saat ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal secara keseluruhan tentang budidaya jamur ini agar kita memahaminya secara keseluruhan. Yang pertama, jamur itu dimulai dari bibit. Bibit jamur, kemudian berakhir dari jamurnya sendiri. Bibit jamur ini diawali dengan biakan murni, kemudian ada bibit F1, F2, F3, kemudian ada backlog. Nah, dari backlog ini nanti akan tumbuh jamur. Nah, biakan murni biasanya dikembangkan orang melalui PDA, potato dextro agar. Biasanya menggunakan tabung-tabung reaksi atau botol. Bahan bakunya biasanya kentang dan agar-agar. Kemudian bibit F1 dan F2 dan F3 ini dikembangkan dari biakan murni, yaitu menggunakan bahan medianya adalah jagung yang direbus, kemudian dimasukkan di dalam botol dengan perlakuan dan dimasukkan bibit biakan murninya sehingga terjadilah F1. Nah, dari F1 bila dibiarkan lagi menjadi F2, F3 dan selanjutnya. Nah, dari bibit F2 ini kita menginokulasi bibit ini ke dalam backlog. Nah, ini ada backlog yang dibuat dari serbuk gergaji. Nah, backlog ini ditempatkan di kumbung. Nah, ini pada kali ini kita akan khusus mempelajari tentang kumbungnya saja. Nah, ini secara keseluruhan. Nanti di dalam kumbung inilah akan tumbuh jamur itu. Secara keseluruhan materi yang akan kita bahas secara bertahap, yaitu pengantar kemarin sudah bisa dicek di YouTube, kemudian teknik pembuatan kumbung, teknik pembibitan, teknik pembuatan backlog, teknik penanam jamur, dan teknik penanaman pemanenan dan pasca panen. Mohon doanya mudah-mudahan sampai kelima materi ini bisa tercapai selanjutnya. Nah, kumbung jamur ini merupakan bangunan yang digunakan untuk melakukan budidaya jamur tiram. Ya, boleh dikatakan dia bentuknya sih seperti rumah aja, tapi kawan-kawan di komunitas jamur mengatakannya kumbung. Pembuatan kumbung ini didasarkan pada kriteria tumbuh dari jamur tiram, karena kumbung merupakan tempat jamur dibudidayakan. Jadi tentunya kumbung ini nanti dirancang agar memenuhi kriteria tumbuhnya jamur tiram. Beberapa poin penting harus dipahami dalam membuat kumbung jamur ini antara lain, yaitu jamur tiram biasanya tumbuh baik 25-30 derajat. Nah, tentunya kita harus men-setting kumbung itu untuk mencapai suhu yang diinginkan ini. Kemudian ada kelembaban, yaitu 80-90% pada fase mesilia dan 20-8 derajat Celcius, dan kelembaban 70-80% pada fase penumbuhan tubuh buah. Maka kumbung yang dibuat diusahakan agar memiliki kriteria tersebut. Yaitu diantaranya biasanya kawan-kawan itu menggunakan atap daun rubia atau genteng agar dia suhunya dingin kondisinya. Kemudian dindingnya bambu, kedek atau paranet sehingga dia tidak kedap udara, artinya masih bisa masuk udara. Kemudian bangunannya ditinggikan, menyederhanakan pintu masuk kumbung, kemudian menyediakan jendela buka tutup pada bagian depan ataupun belakang dan beberapa jendela samping kumbung untuk peredaran udara yang lebih baik. Gunakan spon organik pada lantai kumbung atau menggunakan air yang dilengkapi dengan kipas beberapa titik dalam kumbung. Ini untuk kelembaban. Jadi ada beberapa kawan kita menggunakan juga lantainya itu ditambahi dengan sabut kelapa atau tanah liat agar lantai itu bisa menghasilkan dia selalu basah sehingga ruangannya lembab. Kemudian di sekitarnya kita tanam tanaman pelindung. Kemudian jamur tiram memerlukan media tumbuh dan air yang baik, maka usahakan kumbung dibuat pada tempat yang agak tinggi.
dekat dengan sumber bahan baku, serbuk gerjait dan terhindar dari sumber polusi udara seperti pabrik dan mesin industri lainnya. Nah, kemudian kumbung dibuat dengan minimal 3 ruangan. Jadi ini saran dari beberapa praktisi, minimal 3 ruangan, yaitu yang pertama ada ruangan pembuatan backlog namanya, kemudian ada ruangan sterilisasi, ada ruangan penanaman dan inkubasi, serta ruangan penumbuhan untuk tumbuh buah, itu kumbung utamanya. Hal lain yang cukup penting, usahakan kumbung tidak terlalu jauh dari rumah tempat tinggal pembudidaya. Ini aspek praktis usaha lah, jangan sampai kita membuat kumbung jauh dari lokasi rumah kita sehingga menyulitkan untuk melakukan pengawasan. Nah, desain ini dibuat oleh Pak Haryadi ini, kawan kita di komunitas jamur. Dia menyarankan minimal ada 3 sebenarnya. Ini ada ruang penumbuhan tumbuh buah, ini kumbung utamanya. Kemudian ada ruangan untuk penanaman atau untuk inkubasi. Kemudian ada satu ruangan untuk pembuatan lock dan sterilisasi backlognya di sini. Nah, ini ada kumbungnya. Kemudian di bagian depannya, di samping ada pintu, ada dibuatkan jendela. Tinggi dia menyarankan 2,5 meter dan tinggi tengahnya ini 3,2 meter. Di belakang kita kasih juga jendela 2, ini untuk aerasi udaranya. Nah, ini beberapa gambar yang saya ambil dari internet untuk kumbung ini. Ini yang dari Gedek, ini kelihatannya dari Gedek juga, cuma dicat. Ini juga gitu, cukup tinggi kelihatannya. Nah, ini beberapa kumbung dari teman-teman kita. Ini di Inhu kalau tidak salah, ini sambil fotonya yang ini. Ini juga, ini menggunakan plastik saja bisa. Tapi di samping kiri kanannya ini menggunakan paranet. Ya. Nanti Pak Alek bisa share lah kumbungnya seperti apa yang dia buat ya. Kemudian ini kumbung yang pernah kita buat secara sederhana saja. Jadi ada kayu, kemudian 2 dikasih pengapitnya. Ini di atasnya bisa disusun backlognya nanti. Dan ini penyiramannya menggunakan sprinkler. Ada. Nah, ini juga ini deck kelihatannya atas bawah, ini deck cukup padat di sini. Nah, ada juga yang model seperti ini lebih kokoh ya. Nah, ini menggunakan yang satu kayu tadi, dindingnya papan. Kalau ini tadi deck, ini papan. Nah, ini. Nah, kemudian ini sekarang dengan adanya bajaringan, ada beberapa kawan sudah menggunakan bajaringan untuk backlog. Selamat datang Bu Yuni ya, sudah hadir. Jadi di sini menggunakan bajaringan, ini kumbung yang ada di UPT pelatihan ini. Kemudian dilengkapi dengan alat, ini ada alat pengukur untuk pengukur kelembaban dan suhu sekaligus. Nah, ini kumbung yang pernah kita lihat di Pak Sahar di ya. Ya. Nah, ini Pak Saharnya nih. Ya, ini ada 7 di kumbung Pak Sahar. Nah, ini di kumbung Pak Habib yang ada di. Jadi ini rumah sewa yang rumah yang dijadikannya. Ini dia pakai tali aja untuk menggantungkan pohonnya. Padat jadinya. Nah, ini untuk kelembaban dia pakai air pancur nih. Yang hidup katanya 24 jam. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tentang kumbung. Mungkin dari Pak Alek ada tambahan ini tentang kumbung ini.
Silakan Pak Alek. Tadi Pak Alek ini adalah praktisi jamur yang tempat tinggalnya di Kulim. Saya lihat ada Pak Suhardi dan Bu Yuni, ini ada pertanyaan atau sharing. Kira gitu ya, mudah-mudahan ini yang bermanfaat. Nanti kita Putri, terima kasih sudah bantu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.